Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelum saya memulai materi, perkenalkan nama saya Ripka dengan NIM 2102 1150009 kelas A01 Prodi Arsitektur. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu dengan berjudul Rumah Tongkonan Toraja sebagai ekspresi estetika dan citra arsitektural. Poin besar yang materi yang saya bawakan yaitu yang pertama karakteristik arsitektur Tongkonan Toraja, dan yang kedua estetika, dan yang ketiga sejarah rumah Tongkonan Toraja, terus yang keempat filosofi rumah adat Toraja, dan yang kelima Tongkonan dan alang, dan yang keenam struktur bangunan, dan yang ketujuh ukuran pasurat dan warna, dan yang terakhir yang kedelapan budaya Toraja Utara. Karakteristik arsitektur Tongkonan Toraja. Rumah adat di Toraja jauh lebih terjaga kelestariannya daripada rumah-rumah adat Batak Jangga Dolok. Hal ini patut diapresiasi dan dijaga terus. Bahan bangunan utama rumah Tongkonan adalah bambu yang juga sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Sebagai akibat sulit dan mahalnya perawatan bangunan ini, kebanyakan rumah-rumah adat tersebut sudah menggunakan seng sebagai bahan penutup atapnya yang juga lebih tahan terhadap bahaya kebakaran. Estetika. Yang poin kedua, estetika. Arsitektur dituntut indah karena benar bahasan estetika dalam arsitektur selalu bersentuhan dengan mata dan perasaan. Diamati wujud arsitekturnya baru dirasakan kesan estetikanya. Arsitektur harus dapat dilihat dengan mata kepala dan mata hati. Unsur estetika bangunan diekspresikan dari tiga sumber. Yang pertama sosok penampilan bangunan, dan yang kedua pengelola tampak atau raut bangunan, yang ketiga pengelola lingkungan dan kelompok bangunan. Sejarah Toraja Utara. Toraja Utara merupakan daerah administratif baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja sebagai Kabupaten Induk. Secara singkat, sejarah pemerintahan di Tanah Toraja diawali oleh pemerintahan Hindia Belanda saat menyusun pemerintahan yang terdiri dari distrik Bua dan kampung yang masing-masing dipimpin oleh pengusaha setempat atau Puang Madika. Terus yang poin berikutnya filosofi rumah adat Toraja. Tongkonan di Tanah Toraja mempunyai fungsi sosial budaya dan adat yang berbeda-beda. Salah satu fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan jenazah. Ujung atapnya tampak seperti tanduk kerbau, namun tidak seruncing aslinya. Atap tersebut bukan lagi terbuat dari alang-alang seperti bangunan aslinya, tetapi sudah digantikan dengan seng. Bangunan dengan atap meruncing itu bernama Barung Tongkonan atau biasa disebut dengan Tongkonan Rumah Adat Toraja. Tongkonan sendiri bentuknya adalah rumah panggung yang dibangun dan dikombinasi batang kayu dan lembaran papan. Kalau diamati denahnya dibentuk persegi panjang mengikuti bentuk praktis dari material kayu. Tongkonan dan alang. Kata tongkonan berasal dari kata Toraja. Tongkonan yang berarti duduk. Tongkonan memang merupakan tempat bagian para keluarga duduk atau bertamu dan bermusyawarah untuk membahas masalah-masalah penting, misalnya tentang upacara adat. Ada beberapa jenis tongkonan berdasarkan peran pemiliknya di masyarakat, yaitu yang pertama tongkonan layuk, dan yang kedua tongkonan pengkodoran, dan yang ketiga tongkonan batu ariri. Di hadapan tongkonan dibangun berbanjar dari timur ke barat lumbung-lumbung padi atau biasa disebut dalam bahasa Toraja alang. Bentuk dasar lumbung atau alang mirip dengan bentuk tongkonan, hanya memiliki ukuran lebih kecil. Jumlah alang menandakan kesejahteraan atau kekayaan seseorang. Struktur bangunan. Pada umumnya sistem struktur yang dipakai untuk bangunan tongkonan adalah sistem konstruksi berdasarkan pandangan agama leluhur, aluk todolo, dan kosmologi rumah tradisional Toraja. Struktur vertikal tongkonan dan sistem strukturnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama bagian kaki suluk benua. Bagian bawah bangunan berfungsi sebagai kandang atau menyimpan peternak, misalnya kerbau dan babi. Suluk benua menggunakan sistem rangka kolom dan balok. Terus yang kedua bagian badan atau kale benua. Bagian tengah dari bangunan yang difungsikan sebagai tempat atau wadah untuk kegiatan fungsional sehari-hari. Terus yang ketiga yaitu bagian atas atau ratiang benua.
Bagian atas dari bangunan merupakan atap rumah sebagai penutup seluruh struktur rumah. Bagi masyarakat Toraja, ratiang difungsikan juga sebagai tempat barang-barang seperti peralatan rumah tangga, kain, dan lain sebagainya. Ukiran pasura dan warna. Ukiran Toraja disebut pasura. Pasura yang digunakan memiliki makna cara hidup masyarakat Toraja. Pada mulanya pasura hanya ada 4 macam, yaitu yang pertama pasura Pak Bare Allo atau ukiran matahari. Yang kedua pasura Pak Manulondong atau ukiran ayam jantan. Yang ketiga pasura Pak Tedong atau Pak Tike Pak Tedong, ukiran menyerupai kepala kerbau. Yang keempat pasura Pak Susu, ukiran mirip jalur-jalur lurus diikuti sejajar atau berjajar sama rata. Warna yang dipakai oleh suku Toraja dalam ukiran biasanya hitam, merah, kuning, dan putih. Merah berarti warna kehidupan, putih adalah warna daging dan tulang manusia, sedangkan kuning melambangkan kemuliaan dan ketuhanan juga pengabdian, serta warna hitam yang menyimbolkan kesedihan dan kematian. Budaya Toraja. Ekspresi budaya Toraja tidak bisa dilepas dari sistem kepercayaan leluhur orang Toraja, yaitu Aluk Todolo. Sistem kepercayaan ini menjadi inspirasi adat istiadat, ritual, dan kesenian Toraja. Upacara adat di Toraja secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu upacara Rambu Solo, yaitu upacara kedukaan, pemakaman jenazah, dan upacara Rambutuka, yaitu upacara yang berkaitan dengan sukacita atau ucapan syukur, misalnya peresmian tongkonan baru atau pernikahan, syukuran panen, dan lain-lain. Aluk Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat kedukaan atau kematian bagi suku Toraja. Upacara harafiah dalam bahasa Toraja, Rambu Solo berarti asap yang turun di mana sinar matahari mulai turun, sehingga pada mulanya pelaksanaan dilaksanakan di atas jam 12 siang. Sedangkan Rambutuka, upacara adat Rambutuka adalah upacara adat yang suku Toraja. Rambutuka dalam bahasa Toraja secara harafiah berarti asap yang naik atau arah ke atas. Artinya asap persembahan itu naik ke langit sebelum matahari mencapai zenit. Ini menurut legenda leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari nirwana atau mitos yang tetap melegenda turun-temurun hingga kini secara lisan di kalangan masyarakat Toraja ini menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja yang pertama menggunakan tangga dari langit untuk turun dari nirwana, yang kemudian berfungsi sebagai media komunikasi dengan Puang Matua atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian hasil dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.